Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 pada pembelajaran 4 tentang organ gerak hewan dan manusia. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia dengan percaya diri. Ketiga, dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. Keempat, dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. Keenam, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Ketujuh, dengan berlatih, siswa melakukan operasi pangkat 2 bilangan cacah dengan disiplin. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kalian, kenampakan alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia? Kamu benar, laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur teman-teman bahwa alam di Indonesia membentang sangat luas. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yuk kenali Indonesia lebih dekat. Coba amati gambar berikut ini. Ini adalah peta Pulau Jawa. Teman-teman, di Pulau Jawa banyak sekali kenampakan alam buatan dan kenampakan alam yang ada di Pulau Jawa, seperti Gunung Bromo, Waduk Wonorejo, dataran rendah di Madiun, Tanjung Priok, Lembah Green Canyon, Pantai Parangtritis, Bukit Teletabis, dan sungai yang terpanjang di Pulau Jawa yaitu Sungai Bengawan Solo. Berikutnya adalah peta Pulau Kalimantan. Di dalam Pulau Kalimantan juga terdapat kenampakan alam dan kenampakan alam buatan seperti Lembah Kahung, Sungai Kapuas, dataran rendah Ketapang, Bukit Kudai, Gunung Batu Tikung, Waduk Riam Kanan, Pantai Maratua, dan Bendungan Tapin. Gambar selanjutnya yaitu peta Papua. Di Pulau Papua banyak sekali kenampakan alam dan juga kenampakan alam buatan seperti Bukit Arfak, Sungai Mamberamo, dataran rendah Guinea, Danau Sentani, Puncak Jayawijaya,
Bendungan Baliem, Lembah Baliem, dan yang terkenal pantainya yaitu Pantai Raja Ampat. Teman-teman, ini adalah peta dunia. Coba, di manakah letak Pulau Indonesia? Oh, ternyata Pulau Indonesia itu berada di tengah-tengah bumi. Pulau Indonesia dilintasi oleh yang namanya garis khatulistiwa. Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis, teman-teman. Tahukah kalian apakah iklim tropis itu? Ciri-ciri iklim tropis yaitu suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Iklim di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Oleh sebab itu, negara Indonesia mendapat julukan sebagai negara maritim. Iklim berikutnya yaitu iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Teman-teman, Indonesia sangat kaya dengan flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang flora berjenis Indo-Malayan, meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Berikutnya, jenis flora yang berjenis Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kemudian, kelompok fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fauna Indonesia bagian barat atau dinamakan tipe asiatis. Selanjutnya, fauna Indonesia bagian tengah atau dinamakan tipe peralihan. Kemudian, fauna Indonesia bagian timur atau dinamakan tipe australis. Coba anak-anak amati gambar peta persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berikut ini adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Sila yang pertama berisi tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat
mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Sila kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Demikian kegiatan pembelajaran pada kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tetap semangat belajar.